Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang just in time ya. Jadi secara harafiah just in time itu bermakna tepat waktu ya. Nah, sistem just in time itu banyak digunakan di industri atau perusahaan Jepang, contohnya itu Toyota. Nah, di sini just in time itu kemampuan pemasok bahan baku atau komponen untuk menyerahkan pesanan tepat pada saat dibutuhkan dan pada tingkat dibutuhkan saja. Jadi di sini dia fokusnya adalah pada tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. Nah, menurut industriawan di Jepang, sistem just in time itu tidak perlu menimbun bahan maupun komponen di dalam pabrik dalam jumlah besar. Lalu memenuhi kebutuhan konsumen secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga. Tepat waktu itu adalah tepat waktu pada saat barang atau produk dibutuhkan. Tepat jumlahnya yaitu tepat pada jumlah yang dipesan oleh si konsumen. Lalu tepat harga itu menurut negosiasi antara perusahaan dengan konsumen itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada definisi just in time. Usaha-usaha untuk meniadakan pemborosan dalam segala bidang produksi sehingga dapat menghasilkan dan mengirimkan produk akhir tepat waktu untuk dijual. Jadi di dalam sistem just in time itu pokoknya adalah untuk meniadakan pemborosan yang ditimbulkan dalam proses produksi. Pemborosan di sini biasanya timbul yaitu untuk pemborosan waktu tunggu, lalu pemborosan dalam proses produksi dan lain-lain ya. Lalu di sini ada falsafah just in time, yaitu berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan dengan berusaha melakukan perbaikan terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu dengan cara menghilangkan pemborosan dan menghilangkan ketidakpastian. Pemborosan itu tadi ya berasal dari waktu tunggu. Waktu tunggu itu maksudnya adalah waktu tunggu untuk kedatangan bahan baku yang dikirim dari vendor. Seharusnya perusahaan itu sudah bisa mulai proses produksi karena waktu tunggu yang lama dari pengiriman bahan baku dari vendor, maka proses produksinya itu akan tersendat. Nah, kalau proses produksinya tersendat, maka pengiriman ke konsumen otomatis akan tersendat juga. Maka si konsumen nanti akan komplain ya. Lalu menghilangkan ketidakpastian itu dari waktu tunggu tadi. Jadi si perusahaan itu nggak tahu nih kapan bahan bakunya akan dikirim oleh si vendor, ya kan? Maka si perusahaan juga tidak dapat memprediksikan secara tepat kapan produksi akan selesai dan kapan si perusahaan akan mengirim ke si konsumen tersebut. Lalu selanjutnya tujuan umum just in time yaitu menghilangkan pemborosan dan konsisten dalam meningkatkan produktivitas, yaitu dengan cara zero inventory. Zero inventory itu adalah meniadakan persediaan. Ini kita lihat ya, ada beberapa tujuan just in time. Yang pertama zero defect, yaitu tidak ada produk yang cacat. Jadi di dalam sistem just in time itu tidak mengenal yang namanya produk cacat. Semua produk harus bagus dan tepat waktu dikirim ke si konsumen. Lalu zero inventory, jadi di dalam just in time itu tidak mengenal persediaan dalam jumlah besar di dalam suatu perusahaan, karena nanti akan menimbulkan pemborosan. Contohnya pemborosan biaya sewa gudang untuk tempat si persediaan tersebut. Lalu
bisa aja si persediaan itu usang atau rusak, maka akan ada biaya yang terbuang, sedangkan persediaan yang rusak itu tadi tidak dapat digunakan untuk proses produksi. Lalu zero setup, yaitu tidak ada waktu setting, misalkan setting untuk mesin sebelum digunakan untuk proses produksi. Makanya proses setting itu harus dipisahkan dari proses produksi. Lalu ada zero handling, yaitu zero penanganan. Lalu zero queues, yaitu tidak ada waktu antri. Waktu antri ini maksudnya adalah waktu antri untuk menyelesaikan proses produksi. Misalkan produksi itu kan berasal dari beberapa pesanan dari konsumen. Nah, kalau waktunya itu terlalu lama, maka akan terjadi antrian antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Maka di dalam just in time itu mereka akan meniadakan waktu antrian tersebut. Lalu zero breakdown, yaitu meniadakan kerusakan mesin. Ya, jadi untuk meniadakan kerusakan mesin itu diperlukan maintenance secara berkala atau secara teratur. Lalu zero lead time, yaitu waktu tunggu. Tidak ada waktu tunggu dari pemesanan bahan baku ke proses produksi. Makanya di dalam just in time itu diperlukan penanganan secara teliti. Jadi kapan perusahaan akan memesan bahan baku, kapan perusahaan akan mulai produksi, kapan perusahaan akan mengirim barang ke konsumen. Lalu zero load excesses, yaitu tidak ada kelebihan load. Lalu zero schedule interruption, yaitu tidak ada kelalaian atau penyimpangan dari waktu yang direncanakan. Nah, di sini ada beberapa komponen just in time. Yang pertama, sumber daya manusia yang fleksibel. Di dalam sistem just in time itu sumber daya manusianya itu harus multifunction. Atau multifunction artinya adalah seorang karyawan itu bisa melakukan beberapa pekerjaan atau bisa merangkap beberapa pekerjaan sekaligus. Lalu tata letak seluler. Nah, di dalam just in time ini tata letak antara misalkan mesin yang saling berkaitan atau berdekatan, proses produksinya itu tidak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh maka nanti akan menimbulkan lead time atau waktu tunggu antara proses produksi untuk tahap 1 ke tahap selanjutnya. Lalu full production system, yaitu sistem tarik. Lalu yang kedua ada pengendalian produksi Kanban, yaitu seperti kartu perintah ya. Lalu small lot production, yaitu lot produksinya itu kecil, tidak boleh terlalu besar ya, untuk mengurangi pergerakan dari satu proses produksi ke produksi lainnya. Lalu di sini ada Kanban. Kanban itu adalah kartu yang menunjukkan jumlah produksi standar. Nah, biasanya Kanban itu berisi nomor, barang, lalu waktu dan lain-lain. Nah, biasanya ada dua jenis Kanban, yaitu Kanban produksi dan Kanban pengambilan. Kanban di sini adalah seperti surat perintah. Jadi, surat perintah kapan produksi dilaksanakan dan surat perintah kapan pengambilan barang jadi diambil. Lalu ada small lot production. Di sini ruang dan inventory itu harus dibuat
sekecil mungkin. Artinya jarak antara mesin yang saling berkaitan itu nggak boleh terlalu jauh agar bisa mengurangi waktu produksi. Lalu antar tahapan jarak diperpendek dan transportasi lebih sederhana. Nah, makanya tadi kan ruang atau tata letak dari mesin yang satu dengan mesin yang lain yang berkaitan itu tidak boleh terlalu jauh ya. Lalu transportasi atau perpindahan dari dari bahan baku produksi yang misalkan produksi itu kan terdiri dari beberapa tahapan. Misalkan mereka udah selesai di tahap 1. Nah, untuk melanjutkan ke tahap 2 itu transportasinya atau waktu perpindahannya itu tidak boleh terlalu lama atau terlalu jauh. Lalu mempermudah deteksi mutu. Nah, jika dilakukan small lot production ini bisa dengan mudah mendeteksi mutu. Jadi meminimalisasi kerusakan yang terjadi akibat perpindahan dari satu proses produksi ke proses produksi lainnya. Lalu mengurangi lead time, yaitu mengurangi waktu tunggu dari tadi kan ada di proses tahapan 1, terus ada pergerakan atau perpindahan dari proses produksi tahap 1 ke proses produksi tahap 2, lalu proses produksi ke tahap 3. Nah, belum lagi nanti tunggu untuk setiap tahapan itu kan pasti ada supervisornya. Nah, sebelum itu masuk ke dalam tahapan selanjutnya pasti akan ada proses serah terima ya. Makanya di sini diperlukan small lot production. Lalu selanjutnya di sini asumsi untuk mencapai just in time. Nah, just in time ini dapat dicapai jika ukuran lotnya kecil tadi yang sesuai dengan kriteria sebelumnya yang saya jelaskan di atas, lalu konsisten kualitas tinggi. Pekerja dapat diandalkan, jadi si pekerja itu dapat diandalkan dalam segala hal. Pekerja dapat melakukan lebih dari satu tahapan produksi. Lalu persediaan menjadi minimum. Nah, karena di dalam just in time itu menganut zero inventory, mesin dapat diandalkan, artinya tidak untuk mengurangi hambatan yang terjadi di dalam proses produksi, maka mesin itu harus selalu dapat diandalkan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka mesin harus di maintenance atau harus dipelihara secara berkala. Lalu rencana produksi stabil. Nah, proses produksinya itu harus stabil. Untuk apa? Untuk menjaga tadi mesin itu agar dapat bekerja secara maksimal. Lalu kepastian jadwal operasi. Nah, di dalam just in time itu diperlukan rencana yang detail dari awal pemesanan bahan baku, proses produksi, dan proses pengiriman ke konsumen. Semuanya harus konsisten, harus tepat waktu. Lalu ada keseragaman ya. Lalu selanjutnya di sini hal-hal yang dianjurkan just in time. Hindari gangguan atau penghentian kerja, yaitu kurangi waktu persiapan. Jadi di dalam just in time itu waktu persiapan itu bisa meliputi waktu persiapan untuk setting mesin, lalu waktu persiapan untuk penerimaan bahan baku, lalu untuk menyediakan atau menyiapkan sumber daya manusianya juga termasuk. Lalu pengawasan kualitas sumber daya. Jadi semua sumber daya di dalam just in time itu harus di bawah pengawasan. Artinya
sumber daya itu harus benar-benar benar-benar berkualitas atau sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh si konsumen atau berdasarkan produk yang akan dihasilkan. Lalu yang ketiga, hilangkan kerusakan mesin, yaitu dengan cara tadi melakukan maintenance secara berkala. Lalu yang kedua yang berkaitan dengan penanganan bahan dan persediaan. Yang pertama, kurangi jarak antar operasi. Ya, tadi makanya harus menganut small lot production. Jarak antara satu tahap ke tahap lainnya itu tidak boleh berjauhan untuk mengurangi faktor kerusakan bahan baku atau barang setengah jadi untuk ke tahap berikutnya. Lalu hilangkan persediaan pengaman, artinya tidak ada safety stock di dalam proses CIT. Karena apa? Karena nanti akan dikhawatirkan keusangan atau kerusakan terhadap persediaan tersebut. Lalu atur peralatan sesuai dengan arus produknya. Nah, ini tadi ya. Jadi peralatan atau mesin-mesin yang saling berkaitan itu diatur sedemikian rupa sehingga perpindahan antara tahap satu ke tahap selanjutnya itu tidak terlalu lama atau tidak terlalu jauh, sehingga akan bisa menghemat waktu produksi. Lalu selanjutnya di sini ada sistem tarik atau pull system. Sistem tarik pada aliran material mengendalikan kapan suatu stasiun kerja diwajibkan memproduksi komponen, yaitu ketika diberi tanda bahwa komponen dibutuhkan. Jadi perusahaan yang menganut sistem tarik atau pull system ini, mereka akan berproduksi atau melakukan produksi jika ada surat perintah dari misalkan kepala produksi, atau mereka akan mengirim bahan baku ke bagian terkait jika ada perintah untuk mengirim bahan baku tersebut. Jadi tidak ada penumpukan bahan baku di masing-masing departemen ya. Nah, di sini ada perbedaan antara manufaktur tradisional dan manufaktur secara just in time. Yang pertama, perbedaannya itu kalau di tradisional itu mereka menambah inventory untuk melindungi atau untuk melindungi proses untuk melindungi masalah dalam proses ya. Kalau di just in time itu justru akan mengurangi inventory. Jadi kalau di sistem tradisional itu mereka menyediakan persediaan yang banyak untuk jaga-jaga kalau aja ada masalah atau ada produk cacat yang terjadi pada saat proses produksi. Sedangkan kalau di just in time itu malah menghilangkan persediaan. Jadi tidak boleh ada persediaan terlalu banyak di dalam perusahaan. Lalu increase lead time to protect against uncertainty, yaitu menambah waktu tunggu untuk mengatasi ketidakpastian ya. Kalau di just in time itu justru mereka mengurangi waktu tunggu. Lalu di tradisional itu mereka mempersiapkan setup time, yaitu untuk waktu setup dan waktu setup untuk si mesin tersebut. Sedangkan kalau just in time itu mengurangi waktu setup. Lalu di selanjutnya di tradisional itu impatient process oriented layout. Jadi mereka itu layoutnya itu secara satu-satu ya. Kalau di just in time itu layoutnya itu berdasarkan produk. Sedangkan kalau di tradisional tadi impatient process, dia berdasarkan proses. Jadi layoutnya berdasarkan proses
berdasarkan proses produksi suatu produk. Sedangkan kalau di just in time itu layoutnya berdasarkan produknya. Jadi satu produk itu memerlukan berapa proses, misalkan proses 1, 2, 3, nah itu dikumpulkan di dalam satu layout. Nah, sorry. Nah, di sini ada contoh ya. Asumsikan bahwa biaya penyimpanan tahunan sebesar 25% dari biaya produk variabel dan biaya variabel dari rata-rata BDP $200.000. Manajemen merencanakan untuk menggunakan CIT, maka rata-rata BDP akan dikurangi separuhnya, menghasilkan penghematan sebesar $25.000. 25% dikali setengah dikali $200.000 dalam biaya penyimpanan tahunan. Nah, ini pesanan akan selesai dalam 1/10 kali durasi normalnya. Ini. Nah, di sini ada just in time dan produk hilang ya. Nah, di sini ada beberapa data. Nah, di sini kita bisa menghitung penghematan dalam biaya penyimpanan 25% dikali pengurangan dalam rata-rata biaya variabel barang dalam proses 25% dikali 60% dikali rata-rata biaya variabel barang dalam proses masa lalu 0,25 dikali 0,6 20 dikali 400 dikali 100 sama dengan $120.000. Lalu penghematan dalam biaya barang cacat $20 dikali pengurangan dalam jumlah unit barang cacat $20 dikali 60% dikali 400 dikali 10% dikali 50% dikali 1000. Nah, $20 dikali 24 dikali 500 $240. Angka-angkanya didapat dari ini ya, datanya ya di atas. Nah, ini just in time yang berkaitan dengan pembelian. Jadi just in time dalam pembelian itu bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan pemasok. Jadi nanti si perusahaan itu akan memilih pemasok mana aja yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh si perusahaan tersebut, lalu mengadakan kerjasama dalam waktu yang lama atau panjang, meningkatkan kualitas bahan. Nah, di sini ada supplier management. Supplier management itu bisa dimulai dengan supplier sourcing atau sumber supplier. Kita cari dulu beberapa sumber supplier ya, lalu kita menentukan kualifikasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan apa aja, lalu mengadakan evaluasi terhadap supplier yang tadi kita kumpulkan. Lalu setelah dievaluasi maka akan kita dapatkan beberapa supplier yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya kita mengadakan kerjasama dengan supplier tersebut. Nah, di sini ada just in time yang berkaitan dengan factory reorganization. Nah, di sini ada perbedaan antara layout tradisional dengan layout just in time. Nah, kalau di layout tradisional itu tadi kan berdasarkan proses ya. Jadi departemen. Nah, kita bisa lihat di sini kalau di tradisional itu berdasarkan proses. Di sini ada warehouse, ada gudang bahan baku, lalu departemen cutting, departemen grinding, lalu heating, assembling dan packing, lalu ke warehouse barang jadi. Nah, masing-masing departemen itu dikepalai oleh satu supervisor tuh ya. Lalu ada 4 pekerja.
ya. Grinding juga 1 supervisor, 4 pekerja, heating sama, assembling dan packing. Lalu setelah menjadi bahan baku setelah menjadi barang jadi, maka barangnya akan dikumpulkan ke gudang barang jadi. Kita lihat perpindahannya di sini. Pertama, perpindahannya menggunakan forklift. Masing-masing departemen, perpindahan antara departemen satu ke departemen lain menggunakan forklift ya. Nah, di sini perpindahannya terlihat ya, panjang sekali. Nah, di sini kalau di tradisional juga memerlukan banyak sekali pekerja. Sedangkan kalau di just in time itu layoutnya adalah berdasarkan produk. Jadi di dalam just in time itu beberapa tahapan akan dikumpulkan di dalam satu layout untuk menyelesaikan satu produk ya. Nih, di sel 1 nih kita lihat di sini ada bahan baku dari vendor masuk ke departemen cutting, grinding, heating, assembling, packing, lalu dikirim ke customer. Lalu sel 2 juga sama. Di sini ada beberapa tahapannya sama nih untuk ke customer yang lain. Nah, itu kalau just in time ya, berdasarkan produk jadi. Nah, di dalam satu layout ini hanya diperlukan 4 orang pekerja aja ya. Sedangkan tadi di tradisional, di dalam satu departemen itu dibutuhkan 5 orang, 1 supervisor, 4 pekerja, itu satu departemen. Belum departemen yang lain sampai ke gudang. Nah, layout pada just in time merupakan suatu unit kerja di mana peralatan dan skill harus dikuasai oleh setiap pekerja yang bekerja sebagai tim. Jadi kalau di dalam just in time itu pekerjanya harus handal, harus bisa menguasai semua pekerjaan yang ada di dalam satu sel tersebut, yaitu ada cutting, grinding, heating, assembling, packing ya. Itu harus masing-masing bekerja harus menguasai semua pekerjaan tersebut. Nah, di sini ada just in time review. Just in time pelaksanaannya masih parsial. Maksudnya just in time tidak semua perusahaan itu bisa menerapkan sistem just in time ya. Karena di dalam just in time itu juga terdapat beberapa kelemahan. Misalkan di dalam just in time itu kan menganut zero inventory, sedangkan untuk beberapa proses produksi atau beberapa perusahaan tidak bisa melakukan hal tersebut. Lalu stok diantisipasi dalam safety stock. Lalu kesulitan menjalin long term partnership. Beberapa perusahaan atau beberapa vendor mengalami kesulitan untuk menjalin kerjasama dalam waktu yang panjang. Konsep zero stock sulit terrealisasi. Nah, tadi ya, zero inventory itu sulit terrealisasi di dalam beberapa perusahaan tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke backflashing. Backflashing itu perhitungan biaya backflashing adalah pendekatan pada aliran biaya manufaktur yang dipersingkat karena akuntansi tradisional tidak praktis diterapkan dalam sistem just in time yang sudah matang di mana kecepatannya begitu tinggi. Nah, dalam backflashing juga melibatkan pemeliharaan buku tambahan atas biaya work in process karena 2 hal. Yang pertama yaitu waktu siklus total dalam beberapa jam, berarti bahwa jumlah work in process di setiap waktu adalah kecil. Pembebanan biaya secara akurat ke persediaan WIP yang kecil umumnya merupakan hal yang remeh, baik untuk pelaporan keuangan maupun untuk pengendalian work in process. Kedua, meskipun jika seorang manajemen ingin menelusuri biaya WIP secara hati-hati dalam situasi seperti ini, tidak ada teknologi pemrosesan data saat ini yang dapat melakukannya. Nah, di sini ada
proses. Dalam backflashing, bahan baku ditambah dengan bahan dalam proses itu nanti akan dijadikan bahan baku dalam proses, yaitu atau raw in proses. Bahan baku RIP di backflashing untuk barang yang telah selesai diproses namanya barang jadi. Nah, bahan baku atau RIP di backflash untuk barang yang telah terjual itu akan di backflash menjadi HPP, harga penjualan. Persediaan akhir, pemasukan penyesuaian dari biaya konversi. Jadi di sini proses backflashing itu sama dengan meringkas akun-akun bahan baku dan akun barang dalam proses akan diringkas menjadi RIP atau bahan baku dalam proses. Kita lihat contohnya, saldo akun persediaan tanggal 1 Januari RIP 21.000, biaya konversinya 900, barang jadi 170.000, biaya konversinya 86.000, perlengkapan 20.000. Saldo akun persediaan tanggal 31 Januari RIP 23.000, biaya konversinya 1.400, barang jadi 174.000, biaya konversinya 88.200, perlengkapannya 5.000. Nah, kita akan catat ke backflash accounting system. Di sini ada transaksi bahan baku yang diterima dari pemasok sebesar $406.000. Jurnalnya adalah RIP pada utang usaha sebesar 406.000. Ini merupakan jurnal secara garis besar atas semua penerimaan bahan baku selama periode berjalan. Biasanya kan di sini ditulisnya bahan baku pada utang usaha. Nah, karena di sini pakai sistem just in time, kita ringkas atau backflash menjadi RIP, raw in process. Lalu bahan baku transaksi kedua, bahan baku tidak langsung yang digunakan 15.000. Jurnalnya adalah pengendali overhead pada perlengkapan 15.000. Bahan baku tidak langsung dicatat pada saat digunakan, ya. Lalu total beban gaji kotor sebesar $60.000 dicatat dan dibayarkan. Jurnalnya beban gaji pada gaji yang harus dibayarkan 160.000. Lalu pada saat dibayarkan jurnalnya gaji yang masih harus dibayar 160.000. Distribusi beban gaji di sini tenaga kerja langsung 25.000, tenaga kerja tidak langsung lalu ada gaji bagian pemasaran, gaji bagian administrasi 40.000. Nah, jurnalnya tenaga kerja tidak langsung dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan sebesar 25.000. Tenaga kerja pabrik tidak langsung, pengendalian overhead pabrik sebesar 45.000. Untuk beban pemasaran dan administrasi dimasukkan ke dalam akun pengendali beban pemasaran dan pengendali beban administrasi. Posisi kredit beban gaji sebesar 160.000. Lalu overhead pabrik terdiri atas penyusutan dan asuransi dibayar di muka masing-masing 290.000 dan 9.000. Jurnalnya pengendali overhead 299 pada akumulasi penyusutan dan beban dibayar di muka masing-masing 290.000 dan 9.000. Yang F, biaya overhead pabrik lain-lain dibayar tunai 17.000, dikreditkan ke utang 4.000. Jurnalnya adalah pengendali overhead pabrik 21.000, kreditnya ada kas dan utang usaha 17.000 dan 4.000. Lalu transaksi selanjutnya, overhead pabrik yang diakumulasi di perkiraan pengendali overhead pabrik dibebankan ke akun HPP.
Jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada pengendali overhead sebesar 380.000. Nah, komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah selesai di back plus dari RIP. Jurnalnya adalah barang jadi pada RIP 404.500. Nah, untuk membackflash biaya bahan baku dari RIP ke barang jadi, hal ini adalah pengurangan pasca produksi. Perhitungannya itu ya, bahan baku RIP 1 Januari 20.100, bahan baku pembelian 406, totalnya 426.100. Lalu bahan baku raw in proses 31 Januari 21.600. Jumlah yang dibackflash adalah 404.500. Lalu komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah dijual di backflash ke barang jadi. Jurnalnya adalah HPP pada barang jadi sebesar 402.700. Perhitungannya itu dari yang di bawah ya. Lalu saldo akhir ditetapkan dalam akun persediaan dengan menyesuaikan komponen biaya konversi. Jurnalnya adalah di posisi debit ada RIP dan barang jadi masing-masing 500 dan 2.200 pada harga pokok penjualan 2.700. Nah, di sini ada buku besarnya. Untuk RIP tinggal dimasukkan aja dari jurnal yang di atas. Ada barang RIP totalnya 2 yang di debit 427.500 dan di kredit ada 404. Barang jadi juga sama, tinggal masukin aja dari jurnal yang di atas. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.